Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usanati. Pada aksi nyata kali ini, saya ingin menyebarkan pemahaman mengenai kurikulum merdeka. Topik kurikulum merdeka. Yang pertama adalah pemahaman kurikulum dan pembelajaran. Yang kedua adalah murid sebagai pusat pengembangan kurikulum. Yang ketiga, pembelajaran berdasarkan prinsip pembelajaran paradigma baru. Yang keempat, struktur pembelajaran mendorong murid merdeka belajar. Itu adalah topik kurikulum merdeka. Kemudian ada dua modul dalam kurikulum merdeka. Yang pertama adalah membahas mengenai kurikulum, dan yang kedua adalah mengenai kurikulum merdeka. Yuk kita pahami apa itu kurikulum dan kurikulum merdeka. Tentang kurikulum. Apa itu kurikulum? Pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Intinya, kurikulum adalah rencana pembelajaran. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat berkaitan langsung dengan fungsi kurikulum ini wajib memahaminya. Kemudian yang kedua, mengapa kurikulum perlu diubah? Kurikulum perlu dirubah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Kemudian yang ketiga, mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Kurikulum perlu diadaptasi mengingat keadaan sekolah dan sekitar kita berbeda-beda, menyebabkan kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat kita belajar dan mengajar. Bisa jadi pembelajaran yang paling berhasil untuk masing-masing murid juga tidak sama. Bentuk adaptasi kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan murid-murid di sekolah. Yang kedua, mengenai kurikulum merdeka. Prinsip umum pembelajaran. Ada 5 prinsip umum pembelajaran kurikulum merdeka. Yang pertama adalah kondisi peserta didik. Pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Yang kedua, pembelajar sepanjang hayat. Pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, holistik. Proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik.
Yang keempat, relevan. Pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Yang kelima, berkelanjutan. Pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua adalah capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran, pasti ada capaian yang harus dicapai oleh siswa. Capaian dalam kurikulum sebelumnya dinamakan kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD. Namun, dalam kurikulum Merdeka dinamakan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran berisikan kompetensi serta lingkup materi yang disusun secara komprehensif berbentuk narasi. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka yaitu kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Tujuan pembelajaran ini bisa dilaksanakan di satu atau lebih kegiatan. Yang ketiga, alur tujuan pembelajaran. Dalam kurikulum Merdeka terdapat alur tujuan pembelajaran, yaitu rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun sistematis serta logis dan didesain sesuai dengan urutan pembelajaran sejak awal sampai akhir fase. Kemudian yang ketiga, mengenai struktur pembelajaran dengan paradigma baru. Kurikulum dalam pembelajaran paradigma baru atau kurikulum Merdeka mencakup 3 tipe kegiatan pembelajaran sebagai berikut. 1. Kegiatan intrakurikuler yang berfokus pada pendalaman konsep dan penguatan kompetensi. Yang kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang berorientasi pada pengembangan kompetensi umum dan karakter. Yang ketiga, kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat murid dan sumber daya satuan pendidikan. Alokasi jam pembelajaran pada struktur kurikulum ditulis secara total dalam 1 tahun dan dilengkapi dengan saran alokasi jam pelajaran jika disampaikan secara reguler atau mingguan. Terima kasih. Demikian paparan dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.